Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man istaqama bi syari'atihi wa bi sunnatihi wa bi uswatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku seiman, seagama, sebangsa, setanah air, saudaraku sesama umat manusia, dimanapun Anda semua berada, semoga hidayah Allah, petunjuk Allah, taufik Allah, dan selanjutnya kasih sayang Allah senantiasa dicurahkan pada Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, bertaubatlah. Yakin Anda semua dan juga saya mempunyai dosa. Bahkan yakin dosa kita itu banyak. Karena itu, ayo kita bertaubat. Bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Karena dengan taubatan nasuha, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, apakah itu dosa membunuh, dosa berzina, dosa mabuk, minuman keras, narkoba, dan sejenisnya, dosa mencuri, dosa korupsi, dosa apapun, termasuk dosa syirik, dengan taubatan nasuha pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat dengan sungguh-sungguh alias taubatan nasuha adalah upaya satu-satunya untuk memastikan diampuninya seluruh dosa-dosa kita. Di surah Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul, sampaikanlah wahai Rasul, ya ibadi, wahai umatku, wahai hamba Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas diri mereka masing-masing dengan menerjang larangan Allah, dengan meninggalkan perintah Allah. La taqnatu mir rahmatillah, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa, seluruh dosa tanpa kecuali. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku yang berbahagia, bertaubatlah
dengan taubatan nasuha. Dosa apapun yang sudah terlanjur kita perbuat, termasuk dosa syirik sekalipun, jika kita taubatan nasuha, pasti akan diampuni oleh Allah. Sebaliknya, apabila kita tidak bertaubat, maka pasti dosa syirik kita tidak akan diampuni oleh Allah bila kita tidak bertaubat. An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni ay yushraka bihi, siapapun yang menyekutukannya. Allah tidak akan mengampuni siapapun yang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan berikan ampunan untuk dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad iftara isman adzima, sungguh dia telah melakukan satu dosa yang besar. Jadi dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang menjadi nasihat buat pelaku dosa, pasti apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan kepada para sahabat, dan kisah ini ada dalam hadis sahih dari sahabat Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini nomor 20, ada di bab yang kedua, bab taubat. Oleh Rasulullah dikisahkan dulu ada umat dulu yang telah melakukan satu dosa besar, membunuh 99 nyawa. Membunuh 99 nyawa. Namun Allah masih berikan taufik dalam diri si pembunuh ini, sehingga dengan adanya taufik Allah, dia punya keinginan untuk bertaubat. Maka dia pun bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tunjukkan padaku siapa orang yang faham agama, siapa orang yang paling faham agama. Namun ternyata masyarakat salah menunjukkan. Bukan ditunjukkan kepada orang yang faham agama, melainkan ditunjukkan kepada orang yang rajin ibadah. Harus dibedakan antara faham agama dengan rajin ibadah. Orang yang rajin ibadah, rajin sholat, selalu berjamaah, sholat wajib, sholat sunnah, rajin puasa, dan lain sebagainya, belum tentu dia faham agama. Orang yang rajin ibadah belum tentu faham agama. Lalu si pembunuh tadi atas saran masyarakat, dia datangi orang yang rajin ibadah ini. Dia tanya, Pak, ada seseorang yang telah membunuh 99 nyawa, tapi dia ingin taubat. Kira-kira taubatnya diterima atau tidak?
Orang yang ditanya, yang rajin ibadah dan tidak paham agama, dia menjawab, oh dosamu sudah terlalu besar. Orang itu dosanya sudah terlalu besar. Allah tidak akan ampuni dia. Apa yang terjadi? Si orang yang rajin ibadah ini langsung dibunuh oleh si orang itu. Lengkap dia membunuh 100 orang. Namun rupanya keinginannya untuk bertaubat tidak padam. Allah masih berikan taufik kepada si pembunuh itu. Dia tetap ingin bertaubat. Dia tanya lagi, masyarakat, tunjukkan padaku siapa orang yang faham agama, orang yang paling faham agama. Kali ini masyarakat tidak salah menunjukkan. Ditunjukkanlah kepada orang yang alim, orang yang faham agama. Maka dia pun berangkat untuk mengajukan perihal yang sama. Dia berkata, Pak, ada seseorang yang telah membunuh 100 nyawa. Ini orang yang paham agama, enggak kaget. Seperti orang yang tadi rajin ibadah. Ada seseorang telah membunuh 100 nyawa. Dia ingin bertaubat. Kira-kira taubatnya diterima atau tidak? Karena kali ini dia paham agama, jawabannya berbeda dari orang yang tadi. Dia jawab, siapa pula yang dapat menghalangi seseorang dari taubatnya? Allah Maha menerima taubat. Sebesar apapun dosa-dosamu, ampunan Allah jauh lebih besar. Seluas apapun macam ragam dosamu, ampunan Allah jauh lebih luas. Jika betul kamu ingin taubat, tinggalkan kampung yang telah menjadikan kamu melakukan banyak dosa. Pindahlah ke kampung si Anu. Di sana banyak orang-orang soleh akan dapat membantu kamu dalam proses taubatmu. Singkat cerita, si pembunuh ini pun berangkat menuju kampung yang dimaksudkan, yang ditujukan untuk nanti dia bertaubat, memperbaiki iman dan ketakwaannya di sana. Takdir Allah berkata lain, di tengah jalan dia meninggal dunia. Lalu datang 2 orang malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Mereka berebut untuk mengambil jasad almarhum pembunuh ini yang bermaksud mau taubat. Kata malaikat azab, aku lebih berhak untuk menyiksa dia karena dia dosanya sudah tidak terbatas, dosanya sudah terlalu besar. Kata malaikat rahmat, enggak. Aku yang berhak membawa dia untuk mendapatkan rahmat Allah karena dia sudah bertekad untuk taubat. Kata malaikat azab, bertekad, iya bertekad, tapi dia kan belum bertaubat. Kata malaikat rahmat, tapi kan dia sudah punya niat baik untuk bertaubat. Lalu datanglah malaikat ketiga dalam wujud orang soleh. Dia datang, dia tanya, ada apa kalian ribut-ribut? Ini nih, jenazah pembunuh 100 orang sudah dibunuh. Aku mau bawa untuk aku siksa, tapi sama dia nggak boleh, alasannya dia sudah mau taubat. Ya sudah, kalau begitu silahkan kalian ukur jarak keberadaan dia dengan kampung dia berbuat dosa dan kampung dia mau taubat, lebih dekat kemana? Ketika masih lebih dekat ke kampung asalnya, silahkan kamu siksa. Tapi kalau sudah lebih dekat ke kampung tujuan dia bertaubat, maka dia sudah berhak mendapatkan rahmat Allah. Singkat cerita, begitu diukur, ternyata berbeda, berselisih 1 jengkal tubuhnya
dadanya lebih dekat ke arah kampung tujuan dia bertaubat. Akhirnya dia pun mendapatkan ampunan Allah. Pelajaran buat kita. Dosanya besar, membunuh 100 orang. Bertekad mau bertaubat. Belum sempat amalan-amalan taubat dia jalankan. Dia baru melangkah untuk menuju tempat dia taubat. Allah sudah berikan rahmatnya, Allah sudah berikan ampunannya. Apalagi andaikan taubat kita betul-betul langsung amalan taubat kita laksanakan. Yakin Allah akan lebih memberikan ampunannya buat kita. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.